Hai teman-teman, ketemu dengan saya lagi Niko Julio di channel Niko Julio. Ya, yang belum subscribe, please subscribe ya teman-teman, dan klik tombol loncengnya. Nah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya ingin membicarakan tentang protection, ya, atau perlindungan, atau juga yang sering disebut orang adalah asuransi. Nah, sebagian orang itu membeli asuransi itu dengan beberapa alasan yang menurut saya kurang tepat. Pertama, orang membeli asuransi itu karena sungkan, karena agen asuransinya adalah temannya, dan mungkin agennya tuh memfollow up terus sehingga akhirnya sungkan, akhirnya membeli asuransi. Jadinya membeli asuransinya apa ngasal, teman-teman, nggak sesuai dengan kebutuhannya dia sebenarnya seperti apa. Nah, ketika nggak sesuai dengan kebutuhannya, maka sebetulnya itu bisa jadi asuransi yang dibeli oleh orang tersebut bisa jadi nggak kepake karena nggak tepat sasaran, dan orang yang membeli tersebut sebenarnya juga nggak ngerti ini sebenarnya asuransi benefitnya untuk apa, sebenarnya manfaatnya gimana, nanti kalau asuransi ini uang pertamanya cair bila mana seperti apa. Nah, itu kebanyakan orang yang beli asuransi nggak tahu manfaat secara detailnya, rincinya seperti apa ya, karena pertama karena sungkan seperti itu. Nah, kemudian akibat yang kedua apa? Karena sungkan ini akhirnya si pembeli asuransi ini, nasabah asuransi ini akhirnya tidak paham produk, tidak mempelajari. Akhirnya yang terjadi apa? Karena tidak mempelajari produk, akhirnya terjadi kecewa sama asuransi, karena merasa bahwa ketika orang tersebut mengeluarkan uang untuk membayar premi, merasa bahwa asuransinya ini tidak bermanfaat apa-apa. Jadi akhirnya ya cuma buang uang begitu saja, seperti itu. Nah, ini akibat karena sungkan, kemudian akhirnya produknya juga nggak tahu yang diambil seperti apa. Nah, kemudian juga orang seringkali salah membeli asuransi dengan premi yang terendah. Seringkali orang itu menanyakan kepada agen premi yang terendah berapa. Yang ditanyakan adalah premi yang terendahnya berapa, bukan konsultasi dengan agennya. Oh ya, saya punya aset sekian, punya tabungan sekian, saya punya tanggungan sekian, ini sebaiknya saya ikut asuransi yang gimana. Nah, agennya tidak diajak konsultasi, tapi si nasabah ini selalu bertanya premi yang terendah berapa. Padahal kalau ikut premi yang terendah, otomatis uang pertanggungannya juga mengikuti seperti itu, dan juga kebutuhannya seperti apa nggak ditanyakan seperti itu, tapi taunya premi yang terendah. Nah, ini yang kurang tepat, sehingga akhirnya apa? Ketika seseorang tersebut membayar dengan premi yang terendah, nasabah ini beranggapan bahwa sudah bayar asuransi, kalau masuk rumah sakit ini di cover semua dan nggak keluar uang. Nah, ini pemikiran yang mesti harus diluruskan, padahal premi ini mengikuti uang pertanggungan, seperti itu ya. Nah, pada saat masuk rumah sakit, ternyata setelah masuk rumah sakit kok masih tetap bayar, kan saya sudah bayar premi, berarti asuransi bohong-bohong dong, asuransi tipu-tipu dong. Nggak seperti itu, teman-teman. Tapi karena ada beberapa orang yang nanya dengan premi yang rendah, sehingga tidak bisa mengcover sesuai dengan kebutuhannya sebetulnya. Nah, yang keempat apa? Orang membeli asuransi dengan premi yang besar. Kalau preminya sebenarnya terlalu besar dibandingkan dengan kemampuannya, ujung-ujungnya apa? Nanti tahun-tahun berikutnya bisa jadi nggak kuat bayar lagi asuransinya untuk preminya. Akhirnya apa? Berujung lapse, asuransinya stop. Nah, ini yang beberapa kesalahan pada saat
orang membeli asuransi. Jadi belilah asuransi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan teman-teman. Jadi jangan karena sungkan ya, karena kemudian sungkan akhirnya produknya tidak dipelajari dengan teliti. Kemudian juga jangan beli premi berdasarkan premi yang terendah, atau juga jangan juga asuransi yang dengan premi yang sebenarnya di luar batas kemampuan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini tips dari saya jika membeli asuransi. Seperti itu. Jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, bisa teman-teman share ya, bisa teman-teman subscribe, share, like, and comment, sehingga teman-teman yang lain pun juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Oh ya teman-teman, jika teman-teman membutuhkan bantuan mengenai konsultasi finansial, bisa klik link di bawah ini ya. Kami sediakan tim untuk mengedukasi finansial buat teman-teman. Dan jika teman-teman ada yang sudah punya asuransi, mau kita review secara gratis, itu bisa klik link di bawah ini atau komen. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you for watching this video. See you and bye bye.